The ball comes in from a long way. Kamada into the middle. Timnas Indonesia asuhan Patrick Kluivert akan melanjutkan perjuangan menuju Piala Dunia 2026. Dengan 4 pertandingan yang tersisa, Timnas Indonesia masih punya peluang untuk lolos ke Piala Dunia. Apalagi kini Timnas Indonesia ketambahan pemain naturalisasi yang bisa membuat kekuatan tim meningkat drastis. Timnas Indonesia setidaknya bisa mengincar poin menang melawan Cina dan Bahrain di kandang. Sementara untuk pertandingan melawan Australia dan Jepang, Timnas Indonesia bisa mengincar minimal 1 hasil imbang. Menghadapi kekuatan Timnas Indonesia, Cina seharusnya menaruh kekhawatiran yang luar biasa. Namun ternyata Timnas Indonesia tidak begitu dianggap oleh media Cina sebagai lawan yang berbahaya. Media Cina justru fokus ke dua tim lainnya yang dianggap sebagai saingan utama. Bisa jadi media Cina merasa Timnas Indonesia bukan ancaman karena di pertandingan pertama berhasil mengalahkan skuad Shin Tae-yong. Saat ini Timnas Cina lebih memilih untuk fokus ke dua tim selain Timnas Indonesia, yaitu Arab Saudi dan Australia. Timnas Tiongkok tahu bahwa menghadapi lawan yang kuat, tidak ada ruang untuk kesalahan di setiap pertandingan, tulis media Cina, Sohu. Jika ingin mencapai 4 besar atau bahkan 2 besar dan melaju ke Piala Dunia ASS Kanada Meksiko, mereka harus memastikan tidak boleh kalah. Mengingat keunggulan teknis dan fisik tim Saudi dan Australia, tim Tiongkok harus berusaha 1000% untuk memastikan rekor akhir adalah 1 kali seri dan 1 kemenangan. Lanjutnya. Menurut media Cina, Arab Saudi dan Australia menjadi lawan yang lebih berbahaya dibanding tim lainnya termasuk Timnas Indonesia. Timnas Tiongkok akan menghadapi tim Arab Saudi, peringkat ke-8 di Asia, untuk pertama kalinya pada 20 Maret, disusul oleh tim Australia. Lawan tangguh peringkat ke-4 Asia pada 25 Maret, tulis media Cina, Sohu. Kedua pertandingan ini tidak hanya terkait dengan prospek lolosnya tim Tiongkok, tetapi juga secara langsung menunjukkan status dan martabat tim di sepak bola Asia. Lanjutnya. Sementara itu PSSI kembali mengangkut pelatih asal Belanda, Gerald van den Burg, berusia 60 tahun. Gerald van den Burg ditunjuk menukangi Timnas Indonesia U23 sekaligus merangkap asisten pelatih bagi Patrick Kluivert. Kehadiran Gerald van den Burg semakin mengentalkan nuansa Belanda di skuad Garuda dalam misi menggebrak pentas sepak bola dunia. Gerald van den Burg punya masa lalu mentereng. Ia pernah memperkuat Ajax dan PSV, dua klub yang telah melambungkan namanya. Bersama dua klub itu, Gerald van den Burg memenangkan banyak trofi di kasta tertinggi Belanda, Eredivisie. Ex-winger kelahiran 5 Maret 1964 juga dikenang sebagai sosok yang berjasa di balik kesuksesan timnas Belanda kala memenangkan Piala Eropa 1988. Ia masuk starting 11 andalan Rinus Michels bersama legenda kenamaan De Oranje. 3 di antaranya yang paling fenomenal adalah Ruud Gullit, Frank Rijkaard, serta Marco van Basten. Kini, dengan kehadiran Gerald van den Burg di sisi Patrick Kluivert sebelumnya PSSI juga menunjuk Denny Lanzat dan Alex Pastoor sebagai asisten pelatih. Mampukah Timnas Indonesia lolos langsung ke Piala Dunia 2026? Tak mudah untuk menjawabnya. Yang pasti, Patrick Kluivert merasa senang terkait kehadiran Gerald van den Burg. Selain kaya pengalaman, baik sebagai pemain maupun sebagai pelatih, Gerald van den Burg menurut Patrick Kluivert satu visi dengannya. Berkolaborasi dengan rekan yang berpikiran sama seperti Gerald van den Burg sangat penting untuk mencapai visi bersama, kata Patrick Kluivert. Gerald van den Burg sebelum ke Indonesia pernah menukangi sejumlah klub, diantaranya PSV Youth, 1860 Munich, dan FC Eindhoven. Misi yang diemban Patrick Kluivert dengan trio asisten pelatih asal Belanda jelas tak mudah, mengingat 2 laga berat telah menanti di depan. Pada 20 Maret, JIJS CS akan kembali melakoni laga lanjutan grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 kontra Australia. Lalu, 5 hari kemudian, menjamu Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. PSSI menargetkan kemenangan karena tambahan 6 angka membuat kans untuk lolos ke fase selanjutnya terbuka lebar. Apalagi jika kembali bisa mengalahkan Cina pada 5 Juni.
Indonesia yang saat ini bercokol di posisi ketiga grup C dengan modal 6 poin setidaknya butuh suntikan banyak angka guna mengincar posisi runner-up. Demi target ambisius tadi, PSSI juga tengah mengebut proses dua calon pemain naturalisasi lainnya, yakni Ole Romeni dan Jairo Riedewald. Diharapkan, dua amunisi ini sudah mengantongi KTP Indonesia sebelum timnas Indonesia terbang ke Australia. Rakyat Indonesia pastinya mengharapkan yang terbaik bagi timnas kesayangan kita semua. Terlebih mimpi beraksi di kasta tertinggi 4 tahunan besutan FIFA kini sudah berada di depan mata. Berita selanjutnya datang dari bek timnas Indonesia, Kevin Dix, yang tak mau lama-lama merayakan kepindahannya ke Borussia Mönchengladbach. Teka-teki soal masa depan Kevin Dix di FC Copenhagen akhirnya terjawab. Sang bek timnas Indonesia memutuskan untuk meninggalkan Copenhagen saat kontraknya kedaluarsa pada akhir musim 2024-2025. Dix kemudian akan pindah klub Bundesliga Borussia Mönchengladbach dengan status bebas transfer. Kepastian Dix gabung Gladbach pada musim depan telah diumumkan resmi oleh klub pada Minggu 26 Januari malam. Dalam keterangannya, Gladbach mengungkapkan bahwa Kevin Dix sepakat untuk menandatangani kontrak berdurasi panjang dengan mereka. Bek berusia 28 tahun itu diikat kontrak berdurasi 5 tahun. Itu artinya, Dix akan berkostum di Vollen hingga Juni 2030. Borussia telah sepakat untuk merekrut Kevin Dix dari FC Copenhagen pada awal musim 2025-2026. Dix, yang memiliki kewarganegaraan Belanda dan Indonesia, akan bergabung dengan Borussia pada 1 Juli setelah musim di Denmark berakhir. Dia telah menandatangani kontrak hingga 30 Juni 2030 dengan kami. Demikian bunyi pernyataan resmi Gladbach. Bergabung dengan Gladbach tentu menjadi kebanggaan tersendiri bagi Dix, sebab ia bakal menjadi pemain Indonesia pertama yang memperkuat klub di Bundesliga. Hal itu diakui oleh Kevin Dix lewat cuitan di X, Twitter pribadinya. Dix mengaku sangat senang bisa bergabung dengan Borussia Mönchengladbach. Meski begitu, Kevin Dix tak mau lama-lama merayakan kepindahannya karena dirinya masih bermain untuk Copenhagen di sisa musim ini. Saat ini fokus Dix seluruhnya adalah untuk Copenhagen. Senang bisa bergabung dengan klub yang luar biasa ini musim depan, dan demikian bunyi cuitan Dix. Sekarang fokus saya sepenuhnya adalah untuk mengakhiri musim ini dengan cara yang terbaik bersama Copenhagen. Lanjutnya, Kevin Dix sudah 4 tahun bermain untuk Copenhagen sejak 2021. Dalam rentang waktu itu, Dix membukukan 158 penampilan dengan koleksi 20 gol dan 19 assist. Sebelumnya, Dix juga pernah membela klub-klub seperti Aarhus GF, Empoli, Fiorentina, Feyenoord, dan Vitesse Arnhem. Sebelum meninggalkan Copenhagen, Kevin Dix berjanji mempersembahkan gelar buat FC Copenhagen sebelum pindah ke Bundesliga untuk memperkuat Borussia Mönchengladbach. Mantan pemain Fiorentina tersebut masih punya kewajiban membela Copenhagen di sisa musim ini. Karena itu, Kevin berjanji bakal menghabiskan sisa pengabdiannya dengan kontribusi terbaik. Meninggalkan The Lions adalah keputusan emosional baginya. Tak diragukan lagi bahwa saya akan sangat sedih meninggalkan FC Copenhagen. Tutur pemain yang pernah tampil untuk timnas junior Belanda. Memang tidak mudah, tetapi di saat yang sama saya senang memiliki masa depan yang cerah. Borussia telah memberi saya kesempatan yang tidak dapat saya tolak, baik dalam hal tantangan karier maupun finansial. Saya berada pada usia di mana kedua elemen tersebut sangat penting bagi masa depan saya, dan itulah mengapa saya senang bahwa hal itu telah diklarifikasi. Namun, sekarang saya mengesampingkannya lagi, karena saya memiliki sesuatu yang harus saya capai di sini, di Copenhagen terlebih dahulu. Ketika saya mengucapkan selamat tinggal kepada FC Copenhagen, itu akan dilakukan dengan raihan medali emas. Kami akan memenangkan kejuaraan Liga serta Piala Denmark, dan itulah yang menjadi fokus utama saya. Saya merasa sulit untuk mengungkapkan dengan kata-kata apa arti klub, kota, dan para fan bagi saya. Berada di sini merupakan sesuatu yang sangat istimewa, dan perasaan ini akan selalu hidup di hati saya. Keluarga saya juga mencintai Copenhagen dan klub ini, tetapi sekarang yang terpenting adalah menyimpan semua emosi hingga pertandingan terakhir.
kata Kevin Dix dalam kalimat perpisahan dini untuk Copenhagen. Dua kompetisi yang ditargetkan Kevin memang paling realistis untuk mereka menangi musim ini. FC Copenhagen sedang memuncaki klasemen Liga Denmark dengan 33 poin dari 17 pertandingan, cuman unggul selisih gol atas Midtjylland. Mereka juga sudah mengamankan tempat di semifinal Piala Denmark dengan menghadapi Viborg pada April-Mei mendatang. Tim asuhan Jakob Nistrup bahkan bisa saja memborong treble winners, karena masih berjuang pula di pentas UEFA Conference League. Hanya, langkah mereka di pentas antar klub kelas 3 di Eropa masih jauh karena baru bersiap melakoni playoff babak 16 besar melawan Heidenheim, 13-20 Februari. Keputusan Kevin Dix bertahan untuk membantu Copenhagen di paruh kedua musim ini disambut positif oleh pelatih. Kevin telah memberikan kontribusi yang luar biasa selama 3,5 tahun, kata Nistrup. Kevin datang sebagai bek sayap, tetapi sekarang menjadi pemain sangat fleksibel, yang dapat menutupi semua posisi di lini belakang. Ia menafsirkan posisi dengan caranya sendiri, dan sangat wajar jika ia sekarang mendapat kesempatan bermain untuk klub dengan tradisi kuat di Bundesliga. Saya senang untuk Kevin dan pada saat yang sama sangat puas bahwa Kevin, timnya, dan direktur olahraga telah bersama-sama menemukan solusi yang memungkinkan Kevin membantu tim sepanjang musim semi, tambahnya. By Pasanama. He tried to shepherd it out. The 44th minute with China looking for the... As an early break.